Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022 dan memperingati hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-77 tahun, izinkan saya, Andi Ardiansa, SPD, Guru Mata Pelajaran IPS pada Satuan Pendidikan UPT SPF SMP Negeri 8 Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, akan menyajikan sebuah video praktik baik pembelajaran yang berjudul Pemanfaatan Chromebook dan aplikasi Google Earth dalam menunjang pembelajaran diferensiasi materi IPS, letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang kami sajikan pada proses belajar mengajar adalah melalui buku paket atau sumber belajar lainnya dan melalui media peta serta media aplikasi Google Earth dengan model pembelajaran Inquiry Discovery Learning. Peserta didik dapat mengetahui posisi Indonesia secara astronomis dan geografis dan menganalisis implikasi atau dampak dari letak dan luas Indonesia terhadap aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek geologi melalui proses bernalar kritis dan kreatif. Pada proses pembelajaran kali ini, kami telah memetakan gaya belajar atau profil belajar murid. Sebanyak 90% anak memiliki gaya belajar visual dan ada 10% yang memiliki gaya belajar kinestetis. Pada proses pembelajaran kali ini, kami menggunakan model pembelajaran Inquiry Discovery Learning dengan ditunjang oleh aplikasi Google Earth. Melalui aplikasi Google Earth, kami membuat bahan ajar elektronik dan lembar kerja peserta didik elektronik. Disitulah mereka akan berkolaborasi, mengelaborasi pemahaman mereka secara berdiferensiasi menurut bakat, minat, menurut gaya belajar, dan menurut kesiapan belajar mereka. Silakan disimak video praktik baik pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, saya ulangi lagi salamnya supaya lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan kelasnya sudah bersih saya lihat. Berarti di kelas ini petugas kelas melaksanakan tugas kebersihannya dengan tertib dan disiplin. Sudah sarapan semua di rumah sebelum ke sekolah? Sudah. Sarapan apa? Nasi. Alhamdulillah. Nasi putih atau nasi goreng? Nasi putih. Ya, supaya kuat untuk sekolah, diharapkan anakku untuk makan makanan bergizi di rumah. Terus yang hadir atau tidak hadir hari ini hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sebentar pada kesempatan ini kita akan memasuki pelajaran IPS pada materi letak dan luas Indonesia. Pada materi letak dan luas Indonesia, saya mau bertanya pada anakku semua, apa yang anak-anakku bayangkan tentang Indonesia? Apa yang anak-anakku bayangkan tentang Indonesia? Ayo, siapa yang bisa satu kata atau dua kata atau satu kalimat? Indonesia itu? Silakan angkat tangan anak-anakku. Iya, silakan. Apa yang dipikirkan tentang Indonesia? Indonesia memiliki berbagai daya alam dan mempunyai ribuan pulau. Iya, bagus sekali. Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam dan ribuan Pulau. Ada yang lain? Apa yang kalian pikirkan tentang Indonesia? Ya, silakan. Ini Indonesia adalah negara jumlah penduduk terbesar di dunia. Iya, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar. Dunia. Tepuk tangan untuk pendapatnya anak-anakku. Ayo tepuk tangan.
jumlah penduduk terbesar di dunia dan negara dengan kekayaan sumber daya alam, kekayaan budaya, serta jumlah pulau yang banyak. Baik, anak-anakku, sebelum kita masuk materi lebih jauh, sebelum kita sebentar berdiskusi di kelompok yang telah dibentuk ini, terlebih dahulu anak-anakku akan jawab soal pretest yang telah Bapak buat. Soal pretest ini saya buat di Google Form, jadi anakku bisa menjawab sebentar dengan menggunakan HP-nya atau menggunakan Chromebook yang telah disediakan. Pretest ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pengalaman belajar anakku atau kemampuan pemahaman dasar anakku terkait materi letak dan luas Indonesia. Jadi silakan disiapkan HP-nya dan silakan dipakai Chromebook-nya bagi yang tidak membawa perangkat HP. Tesnya adalah soal pilihan ganda dengan jumlah nomor sebanyak 5 nomor. Silakan dijawab dengan tertib. Sebentar setelah kita melakukan diskusi kelompok, setelah melakukan persentase, setelah menyimpulkan materi di akhir pelajaran, kita juga akan melakukan post test. Jadi seperti itu proses belajar kita hari ini. Baik anak-anakku, itu tadi kita telah selesai melaksanakan pretest untuk mengetahui pengalaman belajar atau pengetahuan atau pemahaman belajar anakku tentang materi letak dan luas Indonesia. Setelah kita melakukan pretest ini, selanjutnya saya mau bertanya, masih ingat pelajaran lalu? Masih. Kita membahas apa? Keruangan dan interaksi atau keterkaitan antar ruang. Jadi satu ruang berkaitan dengan ruang yang lain. Sama dengan letak dan luas Indonesia. Posisi Indonesia ini saling terkait dengan ruang yang lain, saling terkait dengan negara lain. Zaman dahulu kala kita pernah dijajah oleh berapa negara? 6 negara. Mulai dari Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, dan terakhir Jepang. Mereka melakukan pelayaran sampailah ke negara kita. Dalam hal ini posisi Indonesia memiliki faktor penarik sehingga bangsa-bangsa lain mau ke negara kita. Itu materi lalu, interaksi keruangan, saling keterkaitan antar ruang. Ada negara lain yang membutuhkan di negara kita. Ada negara kita yang membutuhkan di negara lain. Makanya hari ini kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Apa implikasinya, apa dampaknya terhadap Indonesia sendiri terkait letak dan luas Indonesia. Apa dampaknya bagi kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan kehidupan geologi bangsa kita. Jadi di Chromebook anak-anakku atau di depan sudah ada saya tampilkan bahan ajar elektronik dari aplikasi Google Earth. Sebentar anak-anakku, silakan berliterasi terlebih dahulu. Membaca bahan ajar itu, mengamati peta Indonesia, kemudian kita akan mengerjakan sebentar lembar kerja peserta didik yang pertama. Masing-masing lembar kerja sudah saya kelompokkan, ada untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan anak-anakku mempelajarinya. Saya perlu ingatkan bahwa dalam mempelajari ini kita sebagai generasi bangsa Indonesia, generasi muda harus mengetahui letak dan luas Indonesia, mengetahui kelebihan-kelebihan negara kita. Silakan anakku berliterasi dengan Chromebook-nya melalui aplikasi Google Earth. Ada jadi.
belajarnya dengan aplikasi Google Earth, adakah yang masih perlu ditanyakan terkait materi letak dan luas Indonesia? Silakan, Husnul. Setelah membaca dan belajar, kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan. Apa dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi? Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan Husnul. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Apa dampak dari segi ekonomi yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan. Jelas ada dampaknya dari segi ekonomi. Pertanyaan yang bagus sekali. Adakah di antara anakku sekalian yang mau menjawab pertanyaan dari Husnul? Saya Pak, Ya, silakan Farel. dampaknya adalah Indonesia menjadi negara dengan kekuatan potensi ekonomi di sektor kelautan dan maritim. Bagus sekali, tepuk tangan untuk jawaban Farel. Dampaknya kita sebagai negara kepulauan dalam bidang ekonomi adalah kita menjadi negara dengan kekuatan atau potensi maritim atau potensi kelautan. Terima kasih untuk jawaban dari Farel. Setelah anakku mempelajari bahan ajar di aplikasi Google Earth, silakan anakku mengerjakan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, saya sudah membagi lembar kerjanya menjadi 4 kelompok itu. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja pertama, kelompok 2 di lembar kerja kedua, dan begitu seterusnya. Silakan dikerjakan. Ya, itu cari Google. Wilayah. Selanjutnya anak-anakku setelah mengerjakan latihan di lembar kerja peserta didik yang pertama, selanjutnya silahkan kerjakan lagi lembar kerja peserta didik bagian kedua. Di situ anak-anakku akan menjawab tentang implikasi atau dampak posisi Indonesia terhadap kehidupan ekonomi yang akan dikerjakan oleh kelompok 1, kehidupan budaya yang akan dikerjakan oleh kelompok 2, kehidupan sosial yang akan dikerjakan kelompok 3, dan kehidupan geologi yang akan dikerjakan oleh kelompok 4. Sekali lagi, yang akan kita kerjakan adalah anakku coba jawab permasalahan apa implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari posisi Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan aspek geologi. Silakan dikerjakan. Jangan masih jadi. Dari situ Pak, itu no Pak. Mempelajari tadi materi, berdiskusi, kita perlu menyegarkan lagi kondisi kita. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Menghadap ke sini. Atur jarak. Atur jarak. Relax. Oke. Kalau saya bilang tangan kiri di hidung, coba perhatikan. Tangan kiri di hidung. Tangan kanan di hidung. Tangan kiri di hidung. Tangan kanan di hidung. Tangan kanan di hidung. Tangan kanan di hidung. Oke. Tangan kiri di telinga. Iya.
pagi, siang 2 kali, malam 3 kali. Lagi pagi, siang, malam, malam, pagi, 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 siang, malam, pagi, siang. Oke, tenang untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita tiba pada sesi presentasi setelah anakku mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama dan lembar kerja peserta didik yang kedua di aplikasi Google Earth. Dengan bantuan sumber belajar, anakku bisa menjawabnya. Sumber belajar yang kita pakai ada beragam, ada buku paket, ada HP, ada aplikasi Google Earth dan peta-peta yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anakku. Silakan, saya persilahkan dari kelompok 2 terlebih dahulu untuk mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Ada 4 pertanyaan di situ. Dipersilakan dengan hormat kepada perwakilan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubi Sufiana, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab LKPD pertama. Nomor 1. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Sebelah utara, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laut Cina Selatan. Sebelah timur, Papua Nugini, Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Dan sebelah barat, Samudra Hindia. 2. Samudra apa saja yang mengelilingi wilayah Indonesia? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, benua apa saja yang berdekatan dengan Indonesia? Benua Asia dan benua Australia. Demikian saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk jawaban dari temannya. Alhamdulillah kita sudah selesai sesi presentasi untuk lembar kerja peserta didik pertama. Selanjutnya kita masuk pada sesi presentasi lembar kerja peserta didik yang kedua, di mana anak-anakku telah menjawab masalah terkait implikasi atau dampak dari posisi Indonesia atau letak dan luas Indonesia terhadap aspek ekonomi, aspek budaya, aspek sosial, dan aspek geologi. Untuk kesempatan pertama saya beri kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin menjawab LKPD yang kedua. Apa implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari letak dan luas Indonesia terhadap kehidupan ekonomi bangsa Indonesia? Sebagai negara yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis. Hal ini membuat terjadinya lalu lintas internasional baik itu di darat ataupun di laut. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara dengan tingkat perekonomian yang besar, karena pada umumnya Indonesia merupakan negara berkembang dan sebagai negara industri yang kemudian negara lain menjadikan negara ini sebagai titik industrinya. Terima kasih. Jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jawaban dari kelompok 1. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 yang telah menjawab permasalahan atau pertanyaan di lembar kerja peserta didik elektroniknya pada aplikasi Google Earth. Telah menjawab pertanyaannya tadi adalah apa implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari posisi Indonesia terhadap aspek ekonomi. Setelah kelompok 1 mempresentasikan jawabannya, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya terkait masalah dari kelompok 1 tadi? Silakan nak, dari kelompok 4 atas nama Akbar. Adakah kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari posisi geografis Indonesia yang strategis? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4. Adakah kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari posisi
geografis Indonesia yang sangat strategis. Ada yang bisa menjawab? Penyelundupan benda-benda langka atau hewan langka dan peredaran obat terlarang karena negara kita merupakan jalur lalu lintas perdagangan baik laut dan udara. Hal tersebut tidak produktif, berdampak negatif, menimbulkan kerugian ekonomi. Tepuk tangan untuk jawab. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita sudah melalui proses belajar, kita sudah berdiskusi, kita sudah menyelesaikan masalah-masalah di kelompok masing-masing, dan kita sudah melaksanakan tanya jawab terkait permasalahan-permasalahan yang kita kerjakan tadi. Tibalah kita pada sesi kesimpulan materi. Posisi Indonesia itu betul-betul sangat strategis, betul-betul sangat menjanjikan, dan sangat dilirik oleh bangsa-bangsa lain. Hubungannya dengan materi pertama kita, materi sebelumnya adalah keterkaitan ruangan, keterkaitan antar ruang. Maka ruang Indonesia ini sangat dibutuhkan oleh negara lain karena kita adalah jalur perdagangan baik itu laut maupun udara. Sumber daya alam kita pun sangat melimpah. Silakan anak-anakku coba menuliskan kesimpulannya terkait pelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Silakan disimpulkan. Adakah yang mau membacakan kesimpulan yang telah dituliskan? Saya Pak, negara kita surga dunia dengan sumber daya alam yang melimpah. Luar biasa. Negara kita surga dunia dengan sumber daya alam yang melimpah. Tepuk tangan untuk kesimpulan dari kelompok 2. Oke. Selanjutnya dari kelompok ada yang mau membacakan? Silakan. Halif Hakimi dulu. Sebagai generasi muda, kita perlu mengetahui segala potensi-potensi yang dimiliki oleh bangsa kita, dan khususnya daerah kita, sebagai bekal pengetahuan untuk membangun bangsa Indonesia. Iya, sebagai generasi muda, kita perlu mengetahui potensi negara kita, utamanya potensi daerah kita, sebagai modal untuk membangun bangsa kita atau daerah kita. Bukan untuk kelompok 4 atas kesimpulannya. Selanjutnya, kelompok 3. Silakan. Kita perlu menjalin hubungan baik dengan negara lain yang bersikap baik dan mau bekerja sama untuk saling memajukan. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita perlu menjalin hubungan baik dengan negara lain yang bertujuan baik untuk saling memajukan. I love Indonesia, we love Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4 lagi. I love Indonesia, we love Indonesia. Kita tiba di sesi terakhir setelah anak-anakku menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Sekarang anak-anakku tolong tuliskan di bukunya atau di kertasnya. Silakan tuliskan di bukunya atau di kertasnya perasaan anakku mengikuti pelajaran hari ini. Bisa dituliskan atau digambarkan lewat emoticon, bisa juga dituliskan melalui sepatah kata atau kata-kata atau kalimat. Silakan nak dituliskan perasaan kita dalam proses belajar hari ini. Apa yang bermakna, apa yang menarik, apa yang harus diperbaiki. Simple. Dan saya senang belajar tentang ikhlas. Siapa yang bisa membacakan perasaannya dalam proses belajar hari ini? Silakan. Saya belajar tentang Indonesia. Alhamdulillah, mantap. Siapa lagi? Sini. Bisa mendapat teknik. Sudah ketik